Baik, di kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai aplikasi pinjol. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara pinjam uang di aplikasi pinjaman online Tunaiku yang terbaru ya teman-teman. Namun sebelum lanjut ke tutorial dan pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa ya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tonton video ini sampai habis, biar teman-teman paham langkah-langkahnya. Nah, Tunaiku merupakan platform pinjaman uang secara online. Dan Tunaiku ini telah memiliki bintang 4,3 dengan 892.000 ulasan, serta telah memiliki pengguna ataupun downloader sebanyak 5 juta ya teman-teman. Untuk isi ulasannya juga kebanyakan positif. Jadi banyak yang menggunakan aplikasi ini. Lanjut kita baca-baca dulu ya mengenai aplikasi Tunaiku ini. Tunaiku adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang aman. Dan Tunaiku ini juga sudah terdaftar dan berizin di OJK ya teman-teman, atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Di Tunaiku besaran pinjamannya limitnya mulai dari 2 juta hingga 20 juta. Dengan tenor mulai dari 6 bulan hingga 20 bulan. Serta untuk bunganya juga cukup lumayan rendah. Cara pengajuan di Tunaiku ini juga mudah ya dan tanpa jaminan. Dan Tunaiku ini memiliki area layanan di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Dan inilah daftar kotanya. Serta untuk alamat kantornya juga jelas ya teman-teman, jadi kita lebih aman dan terjamin menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pendaftaran untuk mengajukan pinjaman ya teman-teman. Kita bisa install dahulu aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Kemudian klik buka untuk memulai pendaftaran. Nah, di sini terdapat notifikasi izin akses lokasi ya teman-teman, kita bisa klik izinkan. Kemudian di bagian sini kita langsung klik ajukan pinjaman. Untuk menuju ke pengajuannya ya teman-teman, baik saya klik ajukan pinjaman. Nah, di bagian sini kita sudah bisa memilih ya jumlah limit pinjaman yang akan kita pinjam. Dan di sini jumlah limitnya mulai dari 2 juta hingga 30 juta. Teman-teman bisa memilih ya jumlah limitnya sesuai dengan kebutuhan dengan cara menggesernya. Dan di atasnya juga ada keterangan ya besaran kecilnya jumlah cicilan kita per bulan. Serta di bawahnya kita juga bisa untuk mengatur dan memilih tenor ataupun periode jumlah pinjamannya. Di Tunaiku ini tenor pinjamannya mulai dari 6 bulan hingga 30 bulan. Teman-teman bisa mengatur dan memilih sendiri ya tenor pinjamannya dengan cara menggeser. Nah, di tutorial kali ini saya akan mencoba mengajukan pinjaman sebesar 2 juta dengan tenor 6 bulan. Dengan cicilan per bulannya yaitu Rp482.000. Dan kemudian kita bisa klik ajukan pinjaman. Nah, di sini terdapat notifikasi tentang keamanan data dari pihak Tunaiku sendiri ya teman-teman. Jadi dari pihak Tunaiku sendiri tetap akan menjaga dari keamanan data kita. Kita bisa pilih setuju dan kemudian kita bisa klik lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke dalam tahap pendaftaran terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama di sini kita untuk memasukkan nomor HP ataupun nomor WhatsApp ya teman-teman, dan usahakan nomornya yang aktif. Karena nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi ataupun kode OTP dari pihak Tunaiku. Dan di bawahnya kita juga untuk mengisi dari nomor KTP kita ya teman-teman. Dan pastikan nomor KTP kita benar ya teman-teman, jangan sampai salah. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini terdapat keterangan ya, apakah ini benar nomor kita ya. Jika benar, kita bisa klik ya dan lanjutkan. Nah, di sini terdapat keterangan untuk daerah tempat tinggal ya teman-teman. Kita bisa pilih sesuai dengan tempat tinggal kita. Jika kota tempat tinggal kita tidak terdaftar di sini, kita bisa klik untuk kota lainnya ya teman-teman yang ada di bawah. Berhubung kota saya ada di Jawa, saya pilih Jawa ya teman-teman, dan kemudian kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini terdapat notifikasi untuk pengisian formulir dari pengajuan pinjaman ya teman-teman. Jadi pengisiannya hanya 15 menit dan siapkan KTP ya teman-teman. Kemudian klik saya mengerti. Nah, kita sudah masuk ke dalam proses pengajuan. Di proses pengajuan ini kita untuk mengisi beberapa data ya teman-teman. Yang pertama kita untuk mengisi beberapa data dari data KTP kita. Usahakan di bagian sini kita isi semua ya teman-teman supaya bisa lanjut ke dalam tahap selanjutnya. Jika sudah diisi semua, kita bisa klik lanjutkan. Selanjutnya kita untuk mengisi dari data alamat KTP kita ya.
Untuk alamat, usahakan harus sesuai dengan KTP. Untuk bagian blok dan nomor rumah, jika kita tidak punya, kita bisa kosongi ya teman-teman. Ataupun kita juga bisa mengisinya dengan angka 0. Dan jika sudah diisi semua, kemudian kita bisa klik lanjutkan kembali. Nah, di tahap selanjutnya kita untuk mengisi dari data personal ataupun dari data pribadi kita ya teman-teman. Datanya meliputi dari tingkat pendidikan akhir, kemudian untuk mengisi nama dari ibu kandung kita, agama, status, jumlah tanggungan, dan untuk mengisi email, jenis tempat tinggal, serta untuk mengisi dari tujuan pinjaman. Dan untuk di bagian sini juga usahakan kita harus isi semua ya teman-teman, supaya bisa lanjut ke dalam tahap selanjutnya. Jika sudah, kemudian kita bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi dari tempat tinggal kita saat ini ya teman-teman. Jika tempat tinggal kita sama dengan KTP, kita bisa pilih yang paling atas. Dan jika kita berdomisili di kota lain, kita bisa isi di bagian bawah ya teman-teman. Kita bisa isi lengkap dari alamat domisili kita ya teman-teman. Jika sudah diisi semua, kita bisa klik lanjutkan kembali. Nah, kemudian kita untuk mengisi dari data tempat tinggal ya teman-teman. Jadi kita untuk mengisi dari data bagaimana keadaan tempat tinggal kita di alamat domisili ya teman-teman. Di alamat domisili apakah kita ngontrak, rumah pribadi, ataupun rumah sewa. Dan jika sewa ataupun kontrak, kita bisa isi ya biaya sewa per bulannya. Begitu juga dengan biaya PLN dan PDAM. Kemudian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi data dari jenis pekerjaan kita ya teman-teman. Kita pilih sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi data dari pekerjaan kita ya. Datanya meliputi nama perusahaan, jabatan di perusahaan, status pekerjaan, dan penghasilan. Untuk bagian penghasilan bulanan, usahakan kita isi di atas UMR daerah kita masing-masing ya teman-teman, supaya lebih aman dalam proses pengajuannya. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan kembali. Nah, tahap selanjutnya kita untuk mengisi dari data rekening kita ya teman-teman. Di tahap ini berfungsi untuk proses cara metode pencairan dananya. Kita isi nama bank dan nomor rekening. Usahakan nomor rekening harus sesuai dengan KTP kita. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi data dari pasangan kita ya, jika kita mempunyai pasangan. Dan di bawahnya kita untuk mengisi satu nomor kontak darurat yang dapat dihubungi. Jika sudah diisi, kemudian kita bisa klik lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke dalam tahap yang terakhir ya. Di tahap ini kita untuk memeriksa dari data-data kita yang telah kita isi ya teman-teman. Jadi kita bisa memeriksanya jika ada kesalahan. Untuk bagian kode referral kita bisa kosongi. Jika kita sudah memeriksanya dan semua datanya benar, kita bisa klik simpan dan kirim pengajuan. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu hasil dari proses pengajuan kita. Jika pengajuan kita di ACC, otomatis dana langsung akan cair ke rekening kita. Pastikan semua data yang kita isi dan kita kirim benar ya teman-teman, supaya proses pengajuannya di ACC. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Tuneku ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa ajukan sekarang, karena di Tuneku ini potensi di ACC-nya lebih besar. Nah, itulah cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Tuneku yang terbaru. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan terima kasih telah menonton video ini.